Halo, nama aku Sofwan dari Jakarta. Hai, aku Jasmine dari Jakarta. Halo, aku Zahra dari Tangerang. Halo, nama saya Arai dari Bandung. Halo semuanya, nama gue Case, gue dari Tangerang. Halo, aku Mercy Patricia Lumandraja dari Jakarta Timur. Halo, nama aku Kia dari Bandung. Halo, aku Misa dari Jakarta. Halo, aku Najla dari Bekasi. Halo, aku Nafisa dari Bandung. Halo, nama aku Kire dari Jakarta Selatan. Halo, aku Clarissa dari Garut. Guys, perkenalkan nama saya Dava, saya berasal dari Padang. Halo semuanya, aku Rifki dari Bandung. Halo, aku Alia dari Lampung. Halo, aku Nada dari Depok. Halo, aku Aisyah dari Lampung. Halo, perkenalkan nama saya Rafael dari Bandung. Hai, nama aku Dayan dari Bandung. Halo, saya Afzal dari Bekasi. Perdebatan tentang penyediaan alat kontrasepsi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 kerap menuai kontroversi di Indonesia. Menurut data UNICEF, Indonesia merupakan negara terbesar ke-8 dalam kasus pernikahan dini. Hal tersebut relevan dengan penyediaan alat kontrasepsi karena hubungan seksual terlalu dini dapat membahayakan kesehatan organ reproduksi. Hal tersebut juga mengancam anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua yang secara fisik dan mental masih belum matang. Dengan penyediaan alat kontrasepsi serta didorong dengan sex education, diharapkan bahwa hal tersebut dapat mencegah kehamilan dini dan menjaga kesehatan remaja. Di sisi lain, tanggapan masyarakat seakan kurang berjalan dengan peraturan tersebut, lantaran hal tersebut kurang sejalan dengan adat istiadat dan norma agama di Indonesia. Isu tersebut seakan memberikan carte blanche bagi remaja untuk melakukan seks bebas. Akan tetapi hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya akan didistribusikan kepada remaja yang sudah menikah, bukan untuk semua remaja. Namun faktanya telah ditemukan sekitar lebih dari 50.000 kasus anak yang hamil di luar nikah. Berdasarkan data dari Komnas, dispensasi perkawinan anak yang hamil di luar nikah telah meningkat 7 kali lipat sejak tahun 2016. Total kasus yang terjadi pada tahun 2021 sendiri telah mencapai 59.709 kasus. Hal-hal tersebut disebabkan karena rendahnya pengetahuan orang-orang tentang kesehatan reproduksi. Oke, sebelumnya selamat malam Pak Samsul. Perkenalkan, saya Najla salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Hari ini akan menginterview Bapak tentang kontroversi pembelian atau adanya alat kontrasepsi untuk anak remaja. Pertanyaan pertama, Ibu setuju nggak sih dengan adanya penyediaan alat kontrasepsi untuk anak remaja? Kalau saya setuju atau tidak ya bergantung kebutuhannya ya dan bergantung kondisinya. Kalau misalnya dalam perkawinan yang sah ya nggak apa masalahnya. Mungkin kalau dalam hubungan yang bukan perkawinan, nah itu mungkin kalau menjadi tantangan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang masalah penyediaan alat kontrasepsi untuk anak remaja? Kalau pendapat saya, alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN ini tidak diperuntukkan untuk remaja, tapi diperuntukkan bagi pasangan usia subur, artinya suami istri, yang sudah sah secara hukum suami istri, dan sudah menikah. Nah, walaupun misalnya dia masih di bawah 20 tahun tapi sudah menikah, itu kita sediakan, kami sediakan. Sebenarnya menurut Ibu udah menikah atau belum? Perlu nggak sih konfirmasi identitas ketika KTP pas mau beli alat kontrasepsi? Saya ya itu tergantung kondisinya. Kalau misalnya untuk hanya sekedar misalnya udah menikah ya itu bebas. Tapi kalau misalnya dari seks bebas, tapi kan kita ada apa ya? Ada norma-norma di Indonesia yang harus dipatuhi. Tapi seperti penyuluhan apa Pak yang kemungkinan baik gitu, contohnya seperti seminar atau apa, dan cara gimana supaya menyebar rata, karena kan ya gitu. Jadi sebenarnya BKKBN ini sudah punya program namanya Generasi Berencana atau disingkatnya Genrek. Nah, Generasi Berencana ini sasarannya adalah remaja-remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Kemudian kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman mulai dari sistem kesehatan reproduksi bagi remaja, kemudian penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, kemudian pokoknya intinya anak-anak remaja ini kita arahkan untuk berkegiatan positif. Kita bekali supaya tidak cepat-cepat pengen nikah. Kalau misalnya cepat-cepat pengen nikah, ya nanti akan kurang baik lah gitu ya. Menurut Ibu, kalau misalnya di sekolah-sekolah remaja itu saya SMA, SMP disediakan sex education, Ibu setuju atau enggak?
kalau menurut saya setuju aja, itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara penyajian dari sex education itu apa, seperti apa, bagaimana itu yang harus dikemas, gimana caranya yang baik, yang bagus sehingga dipahami sama anak-anak. Menurut Bapak, cara sosialisasi tentang ini apa, tapi yang penyuluhan alat kontrasepsi untuk anak remaja yang sudah menikah ke masyarakat, penyuluhannya, cara sosialisasinya tuh bagaimana? Karena kan terjadi salah paham nih waktu banyak keluar gitu di berita-berita, itu banyak masyarakat yang salah paham. Jadi gimana Pak menurut Bapak penjelasan yang tepat, sosialisasi yang tepat? Bagaimana cara untuk mensosialisasikan kepada anak-anak remaja yang sudah menikah supaya mengakses ini? Kita punya namanya penodaan pertama, program dari BKKBN. Nah, melalui penodaan anak pertama ini kita sosialisasikan, ya sosialisasi supaya anak-anak pasangan-pasangan yang usia remaja yang sudah menikah ini jangan dulu punya anak deh, minimal nanti sampai umur 21 tahun. Perdebatan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi merupakan sebuah kontroversi yang sudah lama ada di Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus terbanyak mengenai pernikahan anak, dikarenakan kekurangan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, masyarakat Indonesia kurang setuju dengan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui pandangan masyarakat mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, kami mewawancarai Ibu Revi dan Pak Samsul. Menurut pandangan Ibu Revi, di Indonesia terdapat norma dan nilai yang harus dipatuhi, sehingga penyediaan alat kontrasepsi dinilai tidak sejalan dengan norma dan nilai yang dianut jika alat tersebut diperuntukkan kepada remaja yang belum menikah. Untuk mengantisipasi seks bebas, diperlukan sex education dengan catatan dikemas cara penyampaiannya agar tetap sampai ilmunya. Seks bebas tidak hanya marak di kota besar saja, tetapi juga sudah menyebar hingga ke pedesaan. Terkadang, orang tua masih menganggap tabu sex education untuk anaknya. Oleh karena itulah, istilah-istilah tersebut bisa diperhalus agar tidak menjadi tabu. Penyajiannya juga harus proporsional, tidak terlalu halus, namun tidak terlalu vulgar, sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami. Sosialisasi sex education bisa dari mana saja, seperti sekolah, ataupun pemerintahan melalui karang-taruna, dan masih banyak lagi. Pemerintah diharapkan dapat membuat pedoman tentang sex education sebagai pencegahan dengan pengenalan yang mudah bagi anak-anak. Pertama, kami perlu melihat PP nomor 28 tahun 2024 yang menyatakan bahwa alat kontrasepsi tidak dijual secara bebas atau diperuntukkan hanya untuk pasangan yang menikah atau remaja yang sudah menikah. Pak Samsul sendiri secara pribadi lebih setuju bahwa PP nomor 28 tahun 2024 itu menyatakan seperti yang sebagaimananya. Oleh karena itu, Pak Samsul setuju bahwa adanya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi atau seks bebas pada remaja supaya remaja lebih paham mengenai bahayanya hamil di luar nikah. Pak Samsul berpendapat bahwa hal yang preventif itu lebih baik daripada represif. Hal preventif ini pencegahan seperti iklan di TV, media sosial, ataupun lainnya supaya remaja ini lebih paham tentang edukasi yang diberikan oleh pemerintah. Setelah mengetahui dua pandangan dari dua narasumber kami, dapat disimpulkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang belum menikah adalah aksi yang tidak tepat. Namun, untuk mencegah remaja-remaja di bawah umur menikah atau hamil di luar nikah, akan lebih baik untuk melaksanakan sosialisasi edukasi seksual agar remaja tersebut lebih memahami tentang kesehatan reproduksi dan resiko-resiko terhadap seks bebas. Sosialisasi tersebut harus diadakan di berbagai tempat dan dalam media yang mudah diakses oleh para masyarakat, termasuk remaja.